Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safatania Salsabila dengan NIM 20070250007. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir analisis keuangan Bank Syariah dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Agung Haryanto. Materi yang akan saya bawakan pada video ini adalah materi tentang laporan keuangan dan metode serta teknis laporan keuangan syariah. Sebelumnya saya akan membahas pengertian tentang laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Pengertian ini dikutip oleh Sujarweni tahun 2017. Nah, laporan keuangan ini juga memiliki arti penting. Ada 3 arti penting dalam laporan keuangan. Yang pertama, sebagai alat uji kebenaran keuangan yang masuk dan keluar dari perusahaan. Yang kedua, dasar untuk melakukan penilaian posisi keuangan. Dan yang terakhir, dasar untuk pengambilan keputusan perusahaan. Selanjutnya ada syarat-syarat laporan keuangan. Yang pertama, syarat yang pertama yaitu dapat dipahami. Stakeholders diasumsikan memiliki pengetahuan untuk memahami aktivitas ekonomi bisnis, akuntansi, serta memiliki kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketentuan yang wajar. Selanjutnya ada syarat laporan keuangan selanjutnya ada relevan. Nah, informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka untuk mengevaluasi masa lalu, masa kini, dan masa depan, atau memprediksikan masa-masa tersebut untuk mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Syarat yang ketiga yaitu ada keandalan. Bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan material, dan dapat dipakai sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pemakai. Syarat yang keempat ada dapat dibandingkan. Yang pertama, dibandingkan antar periode laporan. Yang kedua, dibandingkan dengan perusahaan lain. Selanjutnya, dibandingkan dengan rata-rata industri. Syarat yang kelima itu mempunyai daya uji. Dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan konsep dan prinsip akuntansi dapat diuji kebenarannya oleh pihak lain. Selanjutnya, syarat ke-6 itu netral. Laporan keuangan yang disajikan bersifat umum, objektif, dan tidak memihak kepada kepentingan pemakai atau pihak pemakai tertentu. Selanjutnya ada tujuan laporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan Syariah atau SAK, tujuan laporan keuangan yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya ada bentuk laporan keuangan Bank Syariah. Laporan yang pertama itu laporan terkait fungsi Bank Syariah sebagai lembaga perantara keuangan dan investor. Nah, laporan tersebut itu memenuhi laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi atau kinerja, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan laporan keuangan. Bentuk laporan keuangan yang kedua itu terkait fungsi Bank Syariah sebagai agen investasi. Nah, bentuk laporan keuangan Bank Syariah yang ketiga itu laporan terkait fungsi Bank Syariah sebagai lembaga pengelola dana kebajikan. Nah, laporan tersebut itu meliputi 2. Yang pertama, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan yaitu Al-Qadrul Hasan. Yang kedua, laporan sumber dan penggunaan dana zakat atau infak, sodakoh, wakaf atau zis-waf. Selanjutnya ada analisis laporan keuangan. Pengertian dari analisis laporan keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat pada suatu keadaan laporan perusahaan, bagaimana pencapaian keberhasilan perusahaan di masa lalu, saat ini, dan prediksi di masa yang akan datang, dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Analisis laporan keuangan berarti menguraikan akun-akun laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara yang satu dengan yang lain, baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.
Selanjutnya ada tujuan analisis laporan keuangan. Nah, analisis laporan keuangan ini bertujuan untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu, baik aset, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode tertentu. Tujuan yang kedua ini mengetahui kelemahan yang menjadi kekurangan perusahaan. Tujuan analisis laporan keuangan yang ketiga ini untuk mengetahui langkah perbaikan yang perlu dilakukan ke depan terkait posisi laporan keuangan perusahaan pada saat ini. Nah, tujuan selanjutnya untuk melakukan penilaian kinerja manajemen dan langkah perbaikan ke depan. Tujuan yang terakhir itu sebagai pembanding kinerja yang telah dicapai dengan perusahaan sejenis. Selanjutnya ada prosedur analisis laporan keuangan. Yang pertama itu pelajari laporan keuangan Bank Syariah. Hal ini karena laporan keuangan Bank Syariah mempunyai perbedaan dengan perubahan lainnya. Yang kedua itu memahami dan mempelajari standar akuntansi keuangan termasuk pernyataan standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, lakukan analisis terhadap laporan keuangan dalam berbagai metode dan teknik yang sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, berikan interpretasi dari hasil analisis laporan keuangan. Selanjutnya ada kegiatan dalam analisis laporan keuangan. Yang pertama itu menghitung rasio, indeks, kenaikan, penurunan, dan presentasi. Kegiatan selanjutnya membandingkan laporan keuangan dengan menggambarkan laporan keuangan itu sebagai grafik atau chart, membuat indeks, membuat angka asli yang dibandingkan dengan metode sebelumnya atau perusahaan lain atau rata-rata industri, menilai angka-angka, yaitu menilai kenaikan, penurunan, dan rasio lainnya. Selanjutnya menganalisis hubungan satu dengan yang lainnya atau mencari penyebab perbedaan dalam angka-angka keuangan, menghubungkan data dengan informasi lain seperti data kuantitatif dengan informasi kualitatif, menggunakan model dan rumus tertentu seperti interpolasi, mengujinya sekaligus melihat hasil dan membandingkan dengan kenyataan yang terjadi. Selanjutnya ada teknik analisis laporan keuangan. Yang pertama itu ada perbandingan laporan keuangan, yang kedua seri tren atau angka indeks, yang ketiga laporan keuangan common size, yang keempat analisis rasio, dan yang kelima analisis khusus. Nah, yang kelima ini, analisis khusus ini meliputi ramalan kas, perubahan posisi keuangan, laporan variasi gross margin, analisis break even atau titik impas, dan analisis DuPont. Ada metode analisis laporan keuangan. Yang pertama ada metode analisis horizontal atau dinamis. Nah, metode analisis horizontal ini dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan selama beberapa tahun sehingga bisa diketahui perkembangannya dan kecenderungannya. Disebut metode horizontal karena membandingkan pos-pos keuangan yang sama pada waktu yang berbeda. Nah, disebut dinamis karena berdasarkan pergerakan dari tahun ke tahun. Metode yang kedua ada metode analisis vertikal atau statis. Nah, metode analisis vertikal ini dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan pada satu periode tertentu, membandingkan pos-pos keuangan yang satu dengan yang lain pada laporan keuangan yang sama pada satu periode tertentu. Disebut metode statis karena hanya meliputi satu waktu saja. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.